Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian baik dan sehat selalu ya. Nah, kali ini video pembelajaran PKN kelas 7 bab 4 sub A tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, ayo kali ini kita mulai materi sekarang. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran sekarang menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita lanjut tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, arti dari keberagaman itu sendiri adalah perihal beragam-ragam, berjenis-jenis atau suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi, arti penting keberagaman bagi bangsa Indonesia adalah: 1. Keberagaman menjadi identitas negara. 2. Kesadaran keberagaman membentuk masyarakat yang toleran antar sesama. 3. Keberagaman budaya menjadi daya tarik wisata. 4. Melestarikan budaya dan adat istiadat. Di sini ada faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar masyarakat. Di antaranya ada faktor letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keyakinan atau agama, kehidupan sosial budaya di berbagai daerah, dan faktor sejarah. Nah, di sini ada keberagaman suku di Indonesia. Keberagaman suku bangsa di Indonesia itu banyak banget anak-anak. Di antaranya ada NAD, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan ya, Sulawesi, Bali, NTB, Maluku, Papua ya. Nah, di situ suku-suku yang ada di Indonesia. Coba nanti kalian lihat dalam PowerPoint-nya. Nah, di sini ada keberagaman budaya di Indonesia, rumah adat ya. Contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia diantaranya rumah dari Sumatera, ada rumah gadang, rumah nata, rumah kasepuhan, rumah honai, dan banyak macam-macamnya. Nah, di sini pakaian adat ya dari Jawa Barat, yaitu kebaya ya, dengan ciri khas memakai sanggul dan kain. Terus laki-lakinya memakai beskap ya, sama jas atau bawahnya itu kain. Di sini ada bahasa daerah, terdapat di berbagai macam daerah. Nah, contohnya di sini Jawa Barat, bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda di seluruh Jawa Barat kecuali wilayah perbatasan Jakarta Utara dan pesisir utara. Nah, itu bahasanya Sunda. Kalau bahasa Cirebon, nah di sini wilayah Jawa Barat di pesisir utara, khususnya daerah Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, itu bahasanya Cirebon. Nah, di sini bahasa Betawi, wilayahnya Jawa Barat dan perbatasan dengan Jakarta, itu daerah Bekasi. Nah, banyak terus yang di daerah-daerah lainnya. Nah, sekarang ada tarian dan lagu. Daerah Jawa Barat yang terkenal tari jaipong, topeng kelana, tari merak, tari kuda renggong, tari
sampiung ya, ketuk tilu. Nah, itu yang berasal dari tarian Jawa Barat. Kalau lagu-lagunya ya Manuk Dadali, Cincak Keling ya, Bubuy Bulan, Es Lilin, Tok Kecang, Sapu Nyere ya. Nah, itu merupakan lagu Sunda. Ya, di sini ada keberagaman dan kepercayaan. Nah, contohnya apa? Tempat-tempat ibadah umat Islam. Contohnya ada masjid. Nah, di sini ada gereja untuk umat Kristen ya, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, itu gereja. Yang Hindu apa tempat ibadahnya? Pura ya. Terus kalau Buddha wihara. Terus yang satunya apa itu? Konghucu. Terus di sini keberagaman ras. Ras itu ada 4, ras Mongoloid, ras Negroid, ras Kaukasoid, dan ras khusus. Nanti kalian bisa lihat di materi ya. Ini ada ragam-ragam ras di Indonesia. Nah, ada Malaya, Melanesoloid, Asiatik Mongoloid, terus ada Kaukasoid. Coba nanti kalian lihat orang-orang yang ras dari Indonesia. Nanti kamu termasuk ras yang mana? Terus keberagaman golongan di Indonesia dibagi menjadi 6 golongan. Administrasi kependudukan, usia penduduk, golongan ekonomi, golongan pendidikan, golongan politik, dan golongan profesi. Nah, di sini kalau administrasi kependudukan itu suku, bangsa asli ya, terus warga keturunan asing, jadi dari luar ya, dan masyarakat terasing. Usia penduduk itu dibagi menjadi 3. Ada usia anak-anak, usia produktif, dan usia tua dan atau tidak produktif. Golongan ekonomi ada ekonomi lemah, ekonomi menengah, dan ekonomi yang ke atas atau kaya. Nah, sekarang golongan pendidikan. Pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, terus perguruan tinggi. Kalau golongan politik itu golongan berdasarkan partai atau afiliasi politik. Kalau profesi, golongan profesi itu yaitu ada golongan masyarakat nelayan, ada golongan masyarakat petani, pedagang ya, pegawai negeri, TNI, polisi, guru, dokter, dan sebagainya yang memberikan suatu profesi. Nah, di sini keberagaman jenis kelamin dan gender. Nah, di sini kita lihat ya. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Nah, jenis kelamin sama gender. Jenis kelamin tidak bisa berubah. Kalau gender bisa, tidak bisa dipertukarkan. Ini gender bisa. Nanti kalian bisa lihat ya. Di sini keberagaman jenis kelamin dan gender. Kesimpulan dari materi yang tadi bahwa di Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam, di mana keberagaman perihal beragam-ragam, berjenis-jenis atau bermacam-macam. Penyebabnya yaitu keberagaman bangsa Indonesia karena letaknya sangat strategis, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, perbedaan keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan budaya, keyakinan atau agama. Nah, yang terakhir, tumbuhkan rasa saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi karena keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekian dulu anak-anak, selamat belajar, selalu semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.